Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan tentara mayatnya juga sudah hampir lengkap. Dan di saat yang sama, poin Luffan kembali bertambah sebanyak 4,4 juta setelah mengalahkan Demon 9 alam yang terakhir. Lalu Luffan mendapatkan sebuah notifikasi yang menyebut bahwa Luffan mendapatkan skill baru, yaitu Dragon Domain. Dan ini ternyata skill milik Xiao Fei. Luffan pun segera melihat detail dari skill baru milik Xiao Fei. Dijelaskan bahwa Dragon Domain mampu memperluas wilayah klan naga dengan diameter 100 meter. Naga dan mereka yang memiliki garis keturunan bersama dalam domain akan memiliki semua atribut dalam kerutan sebesar 50%. Dan untuk non-naga, mereka yang tidak memiliki garis keturunan bersama akan memiliki semua atribut dikurangi sebesar 50%. Dan tidak akan dapat masuk atau meninggalkan wilayah melalui gerakan teleportasi atau summoning. Mengetahui hal ini, Luffan pun menyadari sesuatu mengenai skill ini. Seperti yang diharapkan dari Xiao Fei, peningkatan 50% lainnya untuk semua atribut. Tetapi aspek yang benar-benar kuat adalah isolasi lengkap non-naga dari dunia luar. Jika digunakan melawan Jin Cheng Han, dia tidak akan bisa memanggil Abyss Etangler di wilayah naga. Dan bahkan setelah kematian, dia tidak akan bisa berteleportasi keluar dari wilayah naga. Dengan ini, dirinya benar-benar bisa membunuh Jin Cheng Han. Luffan pun seketika memuji Xiao Fei. Akhirnya dirinya bisa berurusan dengan kecoa yang tak tertandingi itu. Lalu tak berselang lama, gelang Luffan pun memberikan notifikasi bahwa Luffan sedang diburu. Luffan pun menyebut ini sangat menarik. Sepertinya sejumlah besar poin akan menghampirinya. Lalu berpindah ke wilayah gunung berapi. Seseorang kini telah menerima sebuah misi ultimate, yaitu memburu peringkat pertama. Dan ternyata yang mengambil misi itu adalah Charles. Charles pun hanya tersenyum. Ternyata ini adalah metode yang digunakan untuk menghilangkan peringkat pertama. Lalu seseorang dari balik asap pun menyebut bahwa misi itu milik Charles. Dan bertanya bisakah Charles benar-benar membunuhnya. Charles pun mengiyakan hal ini. Jin Cheng Han tahu kekuatannya dengan baik. Jika tidak, Jin Cheng Han tidak akan bersekutu dengan dirinya. Dalam pikiran Jin Cheng Han, perlu dirinya dan Musashi dengan 3 skill untuk mengalahkan Lava Giant. Namun Charles baru saja menghancurkan Lava Giant dengan serangan tunggal. Dirinya awalnya berpikir untuk menggunakan misi utama untuk memburu Charles. Jin Cheng Han pun merasa bahwa dirinya terlalu naif. Lalu Jin Cheng Han pun mengatakan bahwa dirinya tidak meragukan Charles. Tetapi bahkan mereka bertiga bersama-sama mungkin tidak dapat mengalahkan Luffan. Musashi pun juga mengatakan bahwa Luffan telah menundukkan Demon 9 alam dan tentaranya. Mereka telah melawannya sebelumnya dan benar-benar dihancurkan. Charles pun bertanya-tanya mengenai Luffan yang menundukkan Demon 9 alam. Charles pun mengaku bahwa dirinya juga bisa melakukannya. Itu bukan kemampuan Luffan. Hanya saja Luffan mengandalkan kekuatan yang lain. Jin Cheng Han pun seketika kaget dan bertanya-tanya mengenai kekuatan lain ini. Charles pun seketika bertanya apakah Jin Cheng Han tidak selalu ingin tahu bagaimana Luffan menggunakan celah untuk mengendalikan Demon 9 alam untuk poin.
Charles pun akan memberi jawaban kepada mereka dalam waktu 3 menit. Kemudian di sisi lain di Pusat Kontrol Manajemen Arena Uji Coba Nasional, para petugas pun menyebut bahwa Jin Jae-an belum menghubungi mereka sejak dia berteleportasi kembali. Mereka pun bertanya-tanya apakah mereka akan dipecat. Namun rekannya menyebut bahwa mungkin saja Jin Jae-an sedang menangani masalah ini sendiri. Jin Jae-an mengatakan kepada mereka untuk mengawasi Lufan. Maka dari itu mereka harus terus mengawasi Lufan dan jangan mencari masalah. Lalu petugas ini pun bertanya apakah dirinya tidak salah lihat. Namun rekannya nyatanya kini sedang dicengkram oleh seorang asasin. Temannya pun menegur rekannya yang tidak meresponnya. Dan seketika asasin ini menutup mulutnya dan membunuhnya. Dan seketika petugas itu pun kaget dan bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Dan asasin kembali bergerak dan meminta petugas ini untuk tidak bergerak dan memintanya untuk diam. Atau petugas ini akan mati dengan kesakitan. Petugas itu pun sempat memohon ampun kepada asasin. Namun si asasin segera mengeksekusinya. Lalu seseorang menghubungi asasin ini dan bertanya bagaimana kabarnya. Waktu 3 menitnya hampir habis. Si asasin pun memintanya untuk tidak khawatir. Keluarga Morgan tidak pernah gagal. Dan di saat yang sama, tiba-tiba layar yang menampilkan peserta uji coba nasional seketika mati. Petugas pun meminta semua orang untuk tenang. Mereka mengalami masalah teknis, dan mereka akan segera memperbaikinya. Orang-orang pun menyebut siaran langsung mati. Mereka pun bertanya-tanya mengapa siarannya terputus. Apa yang terjadi? Apakah sedang terjadi pemadaman listrik? Mereka juga ingin mendengar apa yang dikatakan oleh perwakilan bergaris bintang kepada Jin Cheng Han dan Musashi. Di samping itu, Zhao Shenming pun berbisik kepada Han Fanbei dan menyebut bahwa ini pasti ulah negara Taiki yang menyebabkan masalah lagi. Han Fanbei pun hanya menyebut bahwa negara bergaris bintang 1 juga tidak bisa dianggap remeh. Lalu di saat itu seseorang menyebut bahwa Jin Jae-an adalah orang yang bertanggung jawab dengan hal ini dan segera mencarinya. Namun nyatanya Jin Jae-an tidak ada di tempat. Mereka pun menyebut bahwa tadi seseorang memanggilnya dan seketika pergi. Lalu saat ini di ujung koridor ruangan uji coba, Jin Jae-an mengatakan bahwa Morgan sudah diam sejak tadi. Morgan bilang ingin berbicara dengan dirinya tentang sesuatu. Morgan pun menyebut bahwa dirinya mengambil waktu 3 menit dari waktu Jin Jae-an. Tetapi dirinya sebenarnya tidak punya apa-apa untuk didiskusikan dengan Jin Jae-an. Jin Jae-an pun seketika bingung dan bertanya apakah Morgan sedang bercanda. Dirinya sibuk dan tidak punya waktu untuk sebuah lelucon. Lalu Morgan pun menyebut bahwa 3 menit sudah habis dan mengucapkan terima kasih serta pamit undur diri. Kembali ke wilayah gunung berapi. Musashi pun agak kaget mendengar penjelasan Charles yang menyebut bahwa Lufan menjadi hamba dewa kuno dari mayat yang jatuh. Membiarkannya menggunakan dewa kuno untuk mengendalikan demon 9 alam. Jin Cheng Han pun menyebut bahwa keberadaan dewa-dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya ini seperti dongeng. Ini tidak bisa dipercaya. Charles pun mengerti ini memang sulit untuk dipercaya karena itu tidak terbayangkan. Lagi pula, kekuatan para dewa kuno adalah berkat dari langit. Tidak peduli kekuatan mereka, hanya sedikit dari itu dapat memberi mereka dorongan transformatif. Charles pun menunjukkan kepada mereka bahwa ini adalah kekuatan dewa-dewa kuno yang diberikan oleh tuannya, yaitu esensi Gunung Suci. Musashi pun merasa bahwa batu itu memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Jin Cheng Han pun bertanya, apakah kekuatan Charles berasal dari esensi ini? Ini melampaui apapun yang dapat dibandingkan dengan Demon 9 alam. Dan apakah ketiga batu ini milik Charles? Charles pun tertawa menanggapinya dan mengatakan bahwa itu tidak benar. 2 dari esensi ini adalah untuk mereka. Jin Cheng Han pun kaget mendengar Charles memberikannya untuk mereka. Jika sekuat yang Charles katakan mampu mengubah mereka, Jin Cheng Han pun bertanya berapa harganya. Musashi pun membenarkan hal ini. Bisa berubah ke kelas tersembunyi yang lebih kuat. Barang yang langka seperti itu tidak bisa hanya diberikan kepada mereka secara cuma-cuma. Mendengar hal ini, Charles pun mengajak mereka untuk membicarakannya. Ini merupakan sebuah transaksi. Charles pun menyebut bahwa mereka menerima baptisan tuannya, mendapatkan kekuatan yang lebih besar.
Dan keluarga Morgan dapat menjelajahi para dewa kuno yang belum ditemukan di negara Taiki dan negara Sakura. Mendengar hal ini, Jin Cheng Han pun berpikir, dirinya adalah seorang pangeran. Keluarga Morgan tentunya tidak akan memainkan trik di sini. Masalah mengeksplorasi dewa-dewa kuno ini bukan masalah besar, tetapi mendapatkan esensi sekarang akan membuat mereka lebih kuat. Musashi pun bertanya kepada Jin Cheng Han, haruskah mereka setuju dengan ini? Dan pada akhirnya, Jin Cheng Han pun setuju dengan kesepakatan ini. Setelah membunuh Lu Fan, biarkan keluarga Morgan datang ke keluarga Jin untuk membahas eksplorasi dewa-dewa kuno. Musashi pun kembali bertanya apakah ini benaran. Jin Cheng Han pun membenarkan hal itu. Apakah Musashi ingin Lu Fan selalu berada di atas mereka? Dia dapat menggunakan kekuatan dewa-dewa kuno, maka mereka juga bisa. Dan setelah mengkonsumsi esensi ini, ledakan aura pun terpancar dari Jin Cheng Han. Lalu Charles pun bertanya apakah Musashi sudah mengambil keputusan. Charles pun meminta Musashi untuk cepat mengambil langkah, karena orang-orang di luar akan melihat mereka, dan Musashi akan kehilangan kesempatan. Hingga pada akhirnya Musashi juga setuju, dan segera Charles memberikan esensinya. Semakin banyak Musashi mengirimkan perubahan, tuannya akan lebih membuat Musashi menjadi semakin kuat. Dan satu esensinya lagi adalah untuk Lu Fan. Dan ini memang disiapkan untuk Lu Fan, untuk membuat Lu Fan menjadi boneka sucinya. Kemudian kembali ke pusat kontrol manajemen arena uji coba nasional. Seseorang kini tengah memeriksa rekaman pengawas dan tidak menangkap si pembunuh. Siaran langsung dan rekaman ruang perang telah sepenuhnya dipulihkan. Lalu petugas wanita pun bertanya kepada Jin Jayaan, apakah mereka benar-benar tidak akan melaporkan hal ini. Jin Jayaan pun menyebut bahwa itu tidak perlu. Mereka akan menyelidikinya sendiri. Kekacauan semacam ini tidak bisa keluar. Dalam pikiran Jin Jayaan yakin pasti ini ulah dari Morgan. Lalu kembali ke wilayah Gunung Berapi. Saat ini Lu Fan tengah melintas di daerah tersebut. Lu Fan pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan. Hanya perburuan bersama yang dapat mempercepat proses pada tahap akhir kompetisi. Orang-orang yang memburunya seharusnya ada di depan sana. Lalu di saat itu Lu Fan memeriksa wilayah sekitar. Lu Fan pun mengenali avatar yang saat ini ada di dekatnya. Dan itu ternyata adalah Ya Sanglai. Lu Fan pun meminta Xiao Ye untuk segera mendarat di depan untuk menemui teman lama. Xiao Ye pun mengerti dan segera melesat terbang ke depan. Dan seketika mendarat. Lalu Lu Fan pun bertanya-tanya di manakah Ya Sanglai. Dan Ya Sanglai sendiri nyatanya saat ini bersembunyi di balik batu. Menyadari bahwa orang yang datang adalah Lu Fan, Ya Sanglai pun segera menyapa Lu Fan dan Lu Fan benar-benar membuatnya takut sampai mati. Di samping itu Ya Sanglai merasa beruntung. Lu Fan tidak akan membunuhnya bahkan memberinya dorongan. Lu Fan benar-benar berbeda dari orang-orang berbahaya lainnya. Lu Fan pun menyebut bahwa Ya Sanglai beruntung bisa bertahan selama ini. Ya Sanglai pun menyebut bahwa dirinya pikir seseorang akan membunuhnya. Tapi untungnya dirinya bertemu dengan Lu Fan. Dan Lu Fan sendiri agak kaget dan bertanya mengapa Ya Sanglai masih di bagian terbawah dengan hanya 150.000 poin. Lu Fan pun bertanya-tanya apakah Ya Sanglai benar-benar serius. Ini akhir tahap kompetisi dan dia masih sangat ceria saat bertemu orang lain. Lu Fan pun seketika mengatakan kepada Ya Sanglai bahwa Ya Sanglai harus memahami hal itu. Pada tahap akhir kompetisi, tak ada yang mampu bersikap ramah lagi. Namun di saat itu Lu Fan merasakan sesuatu dan dengan cepat meminta Xiao Ye untuk menggunakan skill persepsinya untuk mendeteksi musuh yang sedang bersembunyi atau menggunakan mode siluman. Dan tiba-tiba sebuah pergerakan datang dari bawah Ya Sanglai, hingga sesuatu muncul dan mencengkram Ya Sanglai. Ya Sanglai pun hanya bisa berteriak dan meminta Lu Fan untuk menyelamatkannya. Dan diketahui itu adalah Summoned Beast Holy Mountain Golem, Holy Abyss Excavator, level 62, evolusi dari Abyss Etangler. Lu Fan sendiri menyadari bahwa ini adalah makhluk summon dari Jin Cheng Han, dan dia memiliki Holy Mountain Golem. Dan di saat itu Lu Fan pun melepaskan Servant Arrow ke arahnya. Namun serangan ini dapat dihindari oleh Holy Mountain Golem. Hingga pada akhirnya notifikasi menyebut bahwa Ya Sanglai sudah mati. Hingga menyisakan 9 peserta lagi.
Jin Cheng Han pun seketika menyapa Lu Fan karena mereka bertemu kembali dan dirinya secara tidak sengaja mencuri poin Lu Fan. Dengan ini, Jin Cheng Han berharap Lu Fan tidak keberatan. Musashi pun menyebut bahwa lagi pula, poin Lu Fan akan segera menjadi milik mereka. Lu Fan pun juga menyambut mereka dengan baik dan mereka semua nampaknya menjadi lebih kuat dengan menjadi budak Gunung Suci. Dan diketahui, mereka kini bangkit dengan job baru yaitu Jin Cheng Han menjadi Holy Abyss Etangler dan Musashi menjadi Holy Lance Samurai. Lu Fan sendiri menyadari bahwa mereka telah bergabung dengan Charles. Dengan ini, yang memburu dirinya adalah Charles. Lalu Charles pun tertawa dan menyebut bahwa sepertinya mereka berdua memahami kekuatan ini. Sebelum dirinya membunuh Lu Fan, Charles pun akan memberi sebuah kesempatan kepada Lu Fan. Diketahui di sini bahwa Charles adalah seorang Holy Cleric level 63. Charles pun meminta Lu Fan meninggalkan kesetiaannya pada negaranya dan mengabdikan diri kepada tuannya. Lu Fan akan mendapatkan kekuatan suci yang tertinggi. Lu Fan yang mendengar hal ini sangat menyadari apa esensi gunung suci ini. Energi kuat ini sama persis dengan esensi mayat yang jatuh. Dia pasti telah mengkonversi Jin Cheng Han dan Musashi Ten. Charles pun kembali meminta Lu Fan untuk bergabung dan mereka tidak perlu bertarung. Lu Fan sendiri meminta Charles untuk tidak membuatnya tertawa. Dirinya tidak seperti mereka. Jin Cheng Han pun meminta Lu Fan untuk berhenti berpura-pura. Dan Lu Fan juga sangat berani memandang rendah mereka. Lu Fan pun menyebut bahkan dengan kekuatan ini, mereka hanya mencapai tingkat makhluk yang dipanggil naganya. Musashi pun kesal mendengarnya. Dan Charles pun menyebut bahwa tampaknya negosiasi telah rusak. Charles pun bertanya apakah Jin Cheng Han dan Musashi ingin balas dendam karena dibunuh terakhir kali. Dan sekarang adalah kesempatan mereka. Jin Cheng Han dan Musashi segera bereaksi karena mereka sudah menunggu momen ini. Mereka akan membuat Lu Fan membuatnya membayar 2 kali lipat untuk semua dendam sebelumnya. Dan kembali Holy Golem menyerang Lu Fan. Dengan cepat Lu Fan menghindarinya. Lu Fan pun tidak menyangka orang-orang ini dengan sukarela menjadi budak dewa kuno tanpa martabat sama sekali. Dan kembali Lu Fan melepaskan anak panahnya. Namun anak panah ini segera diblokir sepenuhnya oleh Musashi. Musashi pun mengatakan bahwa orang tunduk pada keadaan. Seseorang seperti Lu Fan pasti akan mati di dekat pisaunya. Musashi pun menyarankan agar Lu Fan bergabung dengan budak Gunung Suci. Menjadi budak mereka mungkin menyelamatkan hidup Lu Fan. Lalu Charles juga menyebut bahwa mereka akan membunuh Lu Fan dan mengubah Lu Fan menjadi golem gunung sucinya. Dalam pikiran Lu Fan, dirinya telah membunuh antek dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya di ujung utara. Bagaimana seorang budak gunung suci sekarang mengancam dirinya? Lu Fan pun mengerti situasinya dengan ini, tak ada di antara mereka yang akan pergi dalam keadaan hidup. Lalu Musashi pun menertawakan sikap Lu Fan. Lu Fan sebenarnya sangat patuh. Kekuatan Gunung Suci pasti membuat Lu Fan takut. Segera Lu Fan mengeluarkan senjatanya dan meminta Xiao Ye untuk berubah ke bentuk Destruction. Dan saat ini, Xiao Ye pun kini telah memasuki bentuk Destruction dan segera memberikan salam dengan melepaskan lava flame. Musashi pun segera menghindari api ini dan menyebut bahwa Lu Fan mencoba menangkapnya saat dirinya lengah. Lu Fan tidak akan pernah mengalahkan dirinya lagi. Dan di saat yang sama, Lu Fan tidak menghiraukan Musashi dan malah melompat maju untuk menyerang Charles. Namun serangan ini tertahan oleh golem suci milik Jin Cheng Han. Jin Cheng Han pun tertawa puas dan menyebut bahwa Lu Fan sedang berjuang untuk kematiannya hari ini. Lu Fan pun seketika menyebut bahwa mereka berdua benar-benar penuh dengan pembicaraan sombong. Dan segera Lu Fan memanggil Xiao Fei untuk keluar. Menurut Lu Fan, Twin Dragon King berevolusi menjadi Valiant Dragon yang kuat karena esensi dari mayat yang jatuh. Jika dirinya memberinya makan Charles yang memiliki esensi Gunung Suci, maka apa yang akan terjadi? Dengan ini, Lu Fan mengatakan bahwa kehidupan mereka bertiga sebagai budak Gunung Suci dan esensi itu semuanya akan menjadi miliknya. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.